Baik, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayil ahbab wa syabab. La'allakum ala sihatin wa afiyah. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita selesai membahas fi'il-fi'il yang mabni, fi'il amr, fi'il madhi dan sebagian fi'il mudhari'. Nah, bab ini kita khusus membahas isim-isim yang mabni. Ada 10 ya teman-teman. Dhamair, domir-domir, isim isyara, isim mausula, ismul af'al, isim istifham, isim syarat, asmaul murakkabah, ismul la nafiyah lil jins, al munada sama asma mutafarriqah. Ke-10 ini kalian mesti dihafal ya. Kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya Ustaz tadi udah buat video ya. Qadarullah ada error tadi. Ini video yang kedua. Jadi disimak ya video ini karena bukan suatu hal yang mudah bagi kami. Baik, kita bahas dhamair. Yang pertama dhamair. Dari 10 isim-isim yang mabni, dhamir atau kata ganti. Kata ganti di sini kita lihat ad-dhamair fi nahwil arabi asma'. Kata ganti yang ada dalam bahasa Arab itu semuanya isim. Semuanya isim. Meskipun satu huruf. Kayak hu, ka. Itu satu huruf. Itu isim. Lain halnya dengan huruf ya. Makanya kalau kalian lihat di video isim mutamakin amkan sama isim mutamakin ghair amkan. Nah, kalau isim mutamakin amkan udah jelas. Dia mu'rab. Kayak kursiyun, maktabun ya. Nah, yang jadi masalah ini adalah pembahasan isim mutamakin ghair amkan. Isim mutamakin ghair amkan ya ini. Isim yang menyerupai bentuknya seperti huruf, bentuknya seperti fiil. Isim-isim yang kita akan bahas. Baik. Pertama adalah dhamair munfasilah. Apa itu dhamair munfasilah? Itu dhamir yang munfasil yang terpisah dari isimnya. Biasanya dia di depan ya. Biasanya di depan. Baik. Ad-dhamair munfasilah adalah wahiyya fi mahali raf'in daiman. Dhamir munfasilah selalu rafa karena dia mubtada. Fi ma'ada dhamiran wahidan. Nah, dikecualikan satu dhamir ada di bawah. Jadi semua dhamir munfasilah itu marfu kecuali satu. Yakunu fi kulli nasbin. Nah, kalau satu tersebut itu semuanya pada kedudukan nasab. Wa dhamair allati taqau fi mahalli raf'in hiya. Nah, di sini dhamir-dhamir yang pada posisi marfu. Dihafalin ya. Itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antun. Nah, di sini diacak ya ana, nahnu, anta, anti, antuma antum, antuna, huwa, hiya, huma hum, wa hunna. Di sini i'rabnya. I'rabnya mudah teman-teman ya. Diawali dengan menyebutkan jenis isimnya. Nah, jenis isim ini apa? Dhamir munfasil. Baik, kita sebutkan ana arabi, ana dhamir munfasil. Kemudian kita sebutkan alamat i'rabnya. Jelas, kita berbicara isim mutamakin ghair amkan. Ini mana dia mabni. Dia mabni karena menyerupai apa? Menyerupai huruf. Nah, mabninya kita lihat. Mabni anak karena berakhiran alif, maka sukun, mabni ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian fi mahalli itu dijelaskan dia kedudukannya, itu loh kedudukannya itu sebenarnya rafa, marfu. Marfunya karena apa? Karena dia mubtada. Pun demikian dengan yang lainnya. Anta jelasin dhamir munfasil, mabninya dijelasin. Anta berarti mabni alal fathi. Nah, kemudian fi mahalli raf'in mubtada. Pun demikian dengan yang anta, antuma, huma, hum dan sebagainya, huwa. Nah, kemudian adapun dhamir yang munfasil yang dimana dia posisinya mansub itu satu, yaitu iya. Alladzi la budda an talhiquhu alamatan tadullu ala man huwa lahu. Yang dimana dia berada di atas siapa.
Nah, iya ya, iyana, iyaka, iyakuma, iyakum. Nah, iya di sini adalah dia domir munfasil. Ah, mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Hanya kepadaku, hanya kepada kami, hanya kepada engkau, hanya kepada kalian, hanya kepada ya. Baik. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau, na'budu, kami beribadah. Iya di sini dhamir munfasil mabdi jelas ala sukun fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Iyyahu aqsidu, jadi harus setelahnya itu ada fiil ya, ada fiil ya. Karena fiilnya tidak maf'ul, ini kan maf'ul membutuhkan fiil, harus disebutkan fiil ya. Baik, iya ya sama. Kemudian kita lanjut domair muttasil. Tadi domir munfasil ada dua, ada marfu, ada mansub. Kalau mansub cuma satu, iya, dan dia maf'ulun bih fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Sama dia sebutkan domir munfasil mabni sebutkan alamat mabniya ala sukun, al fathi, al kasri. Nah sekarang kita domir muttasil. Apa itu domir muttasil? Hujan ya Allah musaiban nafian. Itu adalah allati tattasilu bi akhiril kalimah, yang bersambung dengan akhir kata, akhir sebuah kata. Baik bersambungnya dengan isim, fiil ataupun huruf. Wa taqau fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin. Nah, domir muttasil ini terkadang dia pada posisi marfu, mansub atau majrur. Tergantung apa? Isim sebelumnya. Kalau dia sebelumnya adalah huruf jar, majrur. Kalau dia sebelumnya isim, maka dia sama majrur juga karena dia mudhofun ilaihi. Kalau dia rafa, jelas sebelumnya adalah fiil. Rafa dia karena fi mahali raf'in fa'il. Baik, kita lihat semua. Fahimtu darsa. Nah, tu ini adalah domir mabni ala dom karena tu ya. Fi mahali rafa. Kenapa rafa? Karena dia fa'il. Karena dia fa'il. Nah, kalau jar bagaimana? Kita buka. Di sini kita jelaskan ad-dhamair muttasil taqaf fi mahalli rafa. Ini domir-domir yang posisinya marfu ya. Kalian hafalkan fahimtu fahimtuma fahimtum fahimti fahimtuma fahimtunna fahimtu fahimna. Ya. Hafal ya? Nih. Kata ya, sesuatu yang mudah. Nah, kemudian ad-dhamair muttasil taqau fi mahalli nasbin. Nah, dhamir muttasil yang nasab. Dhamir muttasil yang nasab. Ini biasanya ya zaroni, dorobani, ya mutakallim, atau nun lil mutakallimin, dorobana, dorobana. Kalau itu kan dorobna, fahimna, itu marfu. Kalau dorobana itu mansub karena dia maf'ulun bihi. Kemudian kaf mukhatab, zaraka atau zaroki, zarokuma. Ya, ini kalau kita i'rab ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Zaraka kaf dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Zarona na dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ustaz, apa bedanya zarona sama zurna? Tulisannya hampir sama. Atau dorobana sama dorobna, tulisannya hampir sama. Nah, teman-teman, Ustaz kasih contoh ya. Ustaz mau nulis, cari ketemu. Ya, al-muhim lah. Kalau dorobana, ba-nya itu fathah. Maka jelas kalau huruf terakhir dari fi'il tersebut fathah, maka dia
mansub. Tapi kalau dorobna banyak sukun, maka dia marfu, dia fa'il. Baik, yang selanjutnya ad-dhamir muttasil allati taqa'u fi mahalli jar fi nafsiha allati taqa'u fi mahalli nasab. Yang dimana dia fi mahalli jar, posisinya jar. Kitabi, kitabuka, kitabuhu, kitabukum, kitabukuma, kitabukunna. Nah, ka, ya, kum, ki, kuma, kunna itu fi mahalli jar. Ini ya itu domir muttasil mabni ala sukun, jelas fi mahalli jar mudhofun ilaihi. Nah, bihim, him domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar bil ba, fi mahalli jar mudhofun ilaihi. Kalau dia susun idhofah fi mahalli jar bil ba. Nah, kalau dia majrur ilaihi itu bil ba, ya, sebutkan huruf jarnya. Nah, kemudian domir muttasil ba'da laula, domir muttasil yang bersambung setelah laula. Nah, seperti kita ketahui, laula itu adalah harfu syarat yadullu ala imtina' lil wujud, yang menunjukkan ada imtina' terhalangnya lil wujud, untuk apa? Wujud, untuk ya wujud, untuk keberadaan sesuatu. Yadullu ala imtina'il jawab li wujud syarat. Imtina'il jawab, terhalangnya sebuah jawaban karena adanya syarat. Wa huwa yadkhulu al jumlah ismiyah. Laula masuk ke jumlah ismiyah. Ay la budda an yakuna ba'dahu mubtada. Setelah laula itu pasti mubtada. Wa khabaruhu mahdhufun wujuban. Khabarnya mahdhuf, hilang, wujuban. Idza dalla ala kauni amin, jika menunjukkan sesuatu yang umum, seperti yang kita ketahui pada syarat. Idza tadhhab adhab. Kalau kamu pergi, saya pergi. Kalau kamu nggak pergi berarti saya nggak pergi, gitu. Nah, maknanya adalah domir yang terletak setelah laula itu harus domir munfasil untuk menjadi mubtada. Laula anta, laula antum, walakinna nalhad fil istimal syai' ghairu dzalik. Akan tetapi pada penggunaan yang tersebar bukanlah seperti itu. Itu seperti laula ya, walaulaka, walaulahu. Nah, al-mafrud anna hadhihi ad-dhamir muttasilah la taqa illa fi mahalli nasbin atau fi mahalli jar. Harusnya ini bukan pada nasab atau bukan pada jar, lakin wujuduha huna yadullu ala istimali khas ma'a laula. Tapi wujudnya ini khusus saja setelah laula, dan Sibawayh i'rab laula itu adalah harfun jar syabih bi zaid. Akan tetapi ahli nahwu yang lain itu adalah harf syarat yadullu ala imtina' lil wujud. Jadi kalau ngi'rab laula harfun syartin yadullu ala al-imtina' lil wujud. Perbedaan ini saja, selebihnya sama. Nah, kafnya apa? Dhamir muttasil mabni 'alal fath. Nah, dhamir kan muttasil mabni 'alal fath fi mahalli raf'in mubtada wa khabar. Intinya adalah kaf ini adalah dhamir muttasil. Karena pelajaran kita adalah dhamir. Baik, itu pelajaran kita tentang dhamir muttasil. Pelajaran kita tentang dhamir muttasil. Selanjutnya di sini ada dhamir fasal, dhamir fasal. Tadi dhamir muttasil, dhamir munfasil. Kita masuk ke dhamir fasal. Apa itu dhamir fasal? Tadi kan ada dhamir munfasil, dhamir muttasil, kemudian yang ketiga dhamir yaqa ba'da laula, kemudian dhamir fasal. Apa itu dhamir fasal? Minal muhim anta tafita ilal ikhtilafati daqiqah fi istimalil mustalah an-nahwi. Sebuah perkara yang penting agar kalian memperhatikan ikhtilaf-ikhtilaf yang rinci dalam penggunaan istilah nahwi. Dhamirul fasl hadza laisa huwa dhamirul munfasil. Dhamir fasl ini tidak sama dengan dhamir munfasil yang telah kita bicarakan. Ia adalah salah satu dari jenis dhamir rafa munfasilah. Dari jenis dhamir munfasil yang telah kita bahas di atas. Akan tetapi tasmiyatuhu, penamaannya adalah faslan. Itu pemisah, la yarji'u ila hadza sabab. Tidak sama dengan sebab yang di atas. Karena berpisah kan? Wa innama
zinnihi yafsilu bainal khabar wa sifat. Penamaan domir fasil itu karena apa? Karena membedakan, memisahkan antara khobar dan sifat. Ai yahsumu al-amru fihima wal nandur al-mithal tali. Jadi domir fasil itu memisahkan antara sifat dan khobarnya. Seperti Zaidun mukhlis. Hadzal kalam mungkin hanya yakuna jumlatan ghairu tam. Ini mungkin saja kita gunakan jumlah yang tidak sempurna. Z orang yang ikhlas. Z yang ikhlas. Maksudnya apa? Ya kan? Sifatun Zaid. Mungkin saja mukhlis adalah sifat Z. Kalau jumlah tahtaj ila khobar. Akan jumlah butuh pada khobar. Karena qulu Zaidul mukhlis mahbub. Z yang ikhlas itu dicintai. Wa yumkinu an yakuna jumlah tamah. Dan bisa pula Z mukhlis ini jumlah yang sempurna. Dan al-mukhlis adalah khobar. Z adalah orang yang ikhlas kan. Fulan mukhlis. Orang itu adalah ikhlas. Kata pula anta bal zaidu al-mukhlisu ay Z urajul mukhlis haqqa. Na'udu ila al-mushkilah Z mukhlis. Kita kembali ke permasalahan Z mukhlis ini. Imma antakunal mukhlis sifah atau khobar. Mungkin mukhlis ini adalah sifat ya, sifat dari Z. Z yang ikhlas. Kalau kita terjemahkan Z yang ikhlas, belum sempurna tuh. Tapi kalau kita terjemahkan Z orang yang ikhlas, itu kalimat yang sempurna. Karena ikhlas menjelaskan tentang Zaid. Baik. Faida aradna an nuhsima fil amr ay nafsulu fihi. Jika kita pengen bagaimana menyelesaikan ini, mukhlis ini sifat atau khobar nih. Nafsilu fihi, maka kita datangkan domir. Nah, Zaidun huwal mukhlis. Walidha asbab sumiya hadha domir fasl. Walaka fi hadha domir i'raban. Dan domir ini Zaidun huwal mukhlis dua i'rab. Antaqula anhu innahu domir fasl mabni lam halalahu min al-i'rab. Domir ini ya teman-teman ya. Itu domir fasal mabni ya, la mahalalahu min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan pada i'rab. Atau itu domir fasal mabni alal fat ma la mahalalahu min al-i'rab. Mabni al fat la mahalalahu min al-i'rab. Wa tastai an tu'ribuhu domiron lahu mahallahu min al-i'rab. Yang kedua mungkin saja huwa ini adalah domir yang memiliki i'rab, yakun i'rabuhu ala nahwi ta'ala, dan i'rabnya seperti ini. Huwa adalah mubtada tsani. Kalian bingung lagi pasti, ada mubtada. Z mubtada awal, huwa mubtada tsani, mubtada yang kedua. Domir mabni al-fathi fi mahali raf'in. Mukhlis khabar mubtada tsani, marfu bi dhammah zahira. Sedangkan huwa mukhlis adalah khabar bagi Zaid. Kana Zaidu huwal mukhlis. Itu domir fasal, nggak terlalu ini ya. Yang jelas itu aja kalian pahami. Dan yang terakhir adalah domir sya'an. Apa itu domir sya'an? Itu domir sesuatu ya. Pertama domair syakhsiyah, domir seseorang, kemudian domir ghair syakhsiyah, bukan orang. Hadza dhamir yutlaq alaihi dhamirul amr wa dhamirul qissah. Dhamir kata ganti perintah ataupun kata ganti kisah. Dan dhamir hikayah, berceritaan. Ila akhir hadhil asma' allati atlaqaha alaihi nuhah. Ini mana nama-nama tersebut disebutkan oleh para ahli nahwu. Wa huwa dhamiru ghair syakhsi. Dhamir ghair syakhsi adalah la yadullu ala mutakallim atau mukhatab ghaib. Domir kata ganti tidak menunjukkan orang yang berbicara, tidak pula menunjukkan orang yang diajak bicara, tidak pula menunjukkan orang yang dibicarakan. Wa inna yadul ala makna asyan awil amr awil kisah. Hanya saja kata ganti tersebut hanya menceritakan, menerangkan suatu perkara syan al-amr, sama juga suatu perintah, awil kisah ataupun kisah. Wa yaqfu fi sadril jumlah, dan berada pada
tengah-tengah kalimat ya, wa yakunu mubtada laha, dan dia memiliki mubtada, wa takunu hadhil jumlah mufassira lahu, dan jumlah ini, dhamir ini adalah penjelas darinya, wa taku khabarun anhu, dan menjadi khabar baginya. Nah, seperti ini, huwa au hiya ad-dahru. Nah, fa inna ma'na qauluka huwa anal amra awil maudu awil hikaya awid dahr. Nah, huwa ini bisa maknanya perintah, materi, atau mata pelajaran, atau kisah, atau ini. Faturabu ala nahwi ta'ali huwa dhamiru sya'an mabniu al-fathi fi mahali raf'in mubtada. Gitu, dhamir sya'an. Yang ini dhamir istitar ya. Dhamir istitar adalah dhamir yang tersembunyi. Baik, dhamir istitar kita akhirkan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan mengerti. Kalau untuk dhamir sya'an, dhamir fasal itu kalian mesti banyak baca ya, sehingga kalian bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.